Jadi Rasulullah itu gitu guys. Jadi beliau itu selalu membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya sendiri. Tetapi itu bukan pertanda kewajiban dan sunnah bagi kita. Jadi bagi kita tetap status hukumnya nggak wajib. Boleh aja teman-teman untuk dalam artikulasi. Tunggu dulu ya. Ini bahasanya terlalu tinggi. Ganti mode dulu guys. Cus ambil habis zoom soalnya dengan mahasiswa ya. Jadi dalam arti itu tidak menjadi sunnah bagi kita ya. Ustazah, jika kita ikut kurban boleh nggak kita ikut makan dagingnya? Boleh, nggak masalah ya. Sunnah kita makan dagingnya ya. Ustazah, orang yang melakukan dosa riba, apakah doanya masih dikabulkan? Jadi sebenarnya gini sih Mbak. Setiap kita melakukan dosa sih, semua dosa lah, bukan cuma dosa riba. Ada efeknya 4 Mbak. Yang pertama doa kita itu memang terhambat dia sedikit ya. Yang kedua adalah kalau kita berdosa itu urusan kita menjadi sulit. Mengurus KTP sulit, masukkan sekolah anak sulit semua. Yang ketiga dosa itu membuat hati kita nggak tenang. Kemudian yang keempat dengan dosa itu akan membuat kita itu menjadi susah menangkap ilmu pengetahuan. Nah kita susah menangkap ilmu pengetahuan guys. Jadi itu 4 efek dosa. Nggak cuma dosa riba. Doa menjadi susah diijabah ya. Kemudian urusan menjadi sulit ya. Hati menjadi nggak tenang. Ngafal menjadi sulit. Semoga Allah mudahkan. Bolehkah saya berkurban atas nama orang tua? Boleh ya. Tapi nanti orang tuanya berarti yang berkurban. Berarti orang tuanya yang tidak boleh potong kuku. Berarti orang tuanya yang nanti yang mendoakan pahalanya untuk orang lain ya. Oke, kalau sebut nama Allah dalam kamar mandi dan WC jangan. Kalaupun teman-teman baca doa cebok. Nah, cebok kan baca doa tuh. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya kan? Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara yang munafik. Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Ya kan? Maka kalau teman-teman mau baca doa di dalam kamar mandi, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Ustazah, sebentar ya. Apakah ngelek teman-teman? Apakah ngelek? Ustazah, ya wanita apa wajib sholat berjemaah? Wanita tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak dilarang di masjid. Ya, iya wanita itu tidak wajib ke masjid, tidak juga dilarang ke masjid, tidak. Tidak teman-teman ya. Karena ada dalil idasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Asal jangan terlalu berlebihan, dandannya sampai tabaruj, sampai berlebihan. Asal jangan berkholwat, hijabnya jelas, tutup auratnya juga jelas. Ustazah, mana yang didulukan? Sholat sunat wudu atau qobliyah dulu? Kalau di rumah boleh sholat sunat wudu, boleh qobliyah setelah itu. Kalau di masjid qobliyah aja dulu. Karena qobliyah itu waktunya pendek kalau di masjid. Dan kalau di masjid qobliyah itu hukumnya sunnah muakkad, di rumah juga sih. Tapi kalau kita di rumah sholat wudhu dulu baru qobliyah. Kalau di masjid takut mepet menjelang iqomah qobliyah aja. Ustazah, kalau lagi haid pengen zikir dan sholawatan enggak masalah. Ya, wanita haid itu boleh sekedar zikir, sholawat, mengingat kekurangan diri atau mengulang-ulang hafalan, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah saya berkurban udah ya? Sholat taubat setelah duha boleh nggak? Boleh. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, sholat hajat. 5 sholat ini boleh siang dan malam, kecuali habis asar dan habis subuh lah. Kalau sebelum zuhur nggak ada lah orang sholat ya jam segitu ya. Jadi habis asar dan habis subuh. Jadi habis sholat duha boleh, sebelum sholat duha boleh gitu ya. Nah sebelum sholat duha juga boleh ya. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid boleh dilakukan kapanpun ya. Kalau sholat terus ada make up di wajah boleh nggak? Jadi gini Mbak, bukan soal sholatnya Mbak, tapi soal wudhunya. Ketika Mbak pakai makeupnya waterproof, misalnya Mbak pakai eyeliner waterproof, maskara waterproof, pensil alis waterproof, blush on waterproof. Guys, aku udah mulai hafal nama-namanya guys. Dulu kan aku nggak pandai kan, sekarang aku udah hafal nih. Ketika teman-teman pakai eyeliner waterproof,
maskara waterproof, pensil alis waterproof, blush on waterproof, ya kan? Nah, ketika di waterproof masalahnya bukan pada sholatnya aja, masalahnya pada wudhunya. Takutnya air itu nggak masuk, bukan takutnya, memang nggak akan masuk teman-teman, air ke dalam kawasan wajib wudhu. Jadi dihapus dulu, baru ambil wudhu. Tapi kalau tidak waterproof nggak masalah. Atau teman-teman boleh berwudhu dulu, baru bermake up sekedarnya. Oke, nah, dulu aku nggak tahu kan, sekarang udah hafal dah. Khusus saja kalau kita masuk masjid Mekah dan Madinah, bolehkah tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunat wudhu? Sebenarnya kalau ke Masjidil Haram, tahiyatul masjid itu udah terwakilkan dengan tawaf, Mbak. Ya, sholat wudhu aja juga nggak masalah ya. Iya, semoga sehat juga ya. Kalau haid apa boleh baca surat pendek tanpa memegang Al-Quran? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sekedar mengulang hafalan, it's okay, nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana bagi yang berkurban? Oke, setelah hewannya kurban dipotong, apakah langsung buru-buru potong kuku? Ya enggak harus lari-lari, enggak. Cuman langsung sunnah potong kuku di hari itu ya. Ustazah, ya oke udah. Apakah boleh berkurban dari dana yang kita pinjam? Nggak usah. Nggak usah meminjam untuk berkurban. Nggak usah menggadai. Nggak usah gadai emas untuk berkurban. Jual aja emasnya. Nanti bisa cari lagi rezeki 11 bulan yang akan datang ya. Sebelum sholat asar ada qobliyah. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Itu dipopulerkan oleh madhab Syafi'i, Mbak ya. Ustazah, bolehkah menyembelih kambing atas nama orang tua? Atas nama orang tua boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, iya Al-Quran, sebentar ya. Saya habis, cepat kali, tunggu dulu ya. Saya habis selesai haid 15 hari, sudah bersih 5 hari, datang lagi. Itu istihadah. Kalau dalam satu periode 15 hari itu istihadah. Ustazah, iya oke. Saya mau tanya, puasa sebelum Idul Adha itu berapa hari dan apa hukumnya? Puasa sebelum Idul Adha itu ada puasa Zulhijjah, Tarwiyah dan puasa Arafah. Dari tanggal 28 Mei kemarin kita udah puasa Zulhijjah. Sampai hari ini sampai tanggal 3 nanti, tinggal 3 Juni. Ini kan tanggal 31 Mei. Besok tanggal 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni. Jadi dari tanggal 23 Mei sampai 3 Juni kita puasa Zulhijjah, Mbak. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Ya. Kemudian sebentar ya. Kemudian ada lagi namanya tanggal 4 Juni puasa Tarwiyah ya. Tanggal 5 Juni adalah puasa Arafah ya. Nah itu kalau Mbak belum sempat berpuasa ya udah Mbak puasa aja besok, nggak masalah. Nggak harus setiap hari, minimal Tarwiyah dan Arafah aja. Tarwiyah 4 Juni, Arafah 5 Juni. Nanti aku ingatkan lagi. Teman-teman klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, pantau video aku yang lewat di beranda teman-teman, atau boleh cek video-video aku ketika nanti udah masuk Tarwiyah, udah masuk Arafah, aku ingatkan insyaallah ya. Ustazah, sebentar ya. Lipstick nggak kena air wudhu, nggak boleh Mbak. Lipstick itu kalau Mbak pakai waterproof, Mbak harus hapus sebelum ngambil wudhu. Kecuali lipstick Mbak nggak waterproof, itu aman Mbak, nggak perlu dihapus ya. Ustazah, bolehkah uang nemu di jalan dibelikan Quran lalu diwakafkan? Boleh, yang penting bukan untuk kita ya. Ustazah, kan selama ini saya jaga supaya nggak potong, tapi kalau copot sendiri ya udah, itu bukan wilayah kita, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, jika dikerjakan salah satu sholat sunnah antara sholat wudhu dengan qobliyah, qobliyah dong, karena qobliyah itu sunnah muakkad ya. Oke. Waterproof itu yang ceket kan Zah? Apa itu ceket Mbak? Apa maksudnya? Waterproof itu yang anti air Mbak, yang nggak gugur dia ditelan air gitu. Tumpahkan aja air ke mukanya. Kalau dia luntur berarti itu aman ya. Tapi kalau dia nggak luntur harus dihapus ketika wudhu ya. Oke, baik. Apakah boleh baca Al-Fatihah dalam sholat itu diulang? Nggak usah Mbak, karena ragu-ragu. Nggak usah Mbak, hati-hati nanti was-was. Ya, was-was nanti ya. Jadi kalau teman-teman ragu, salah atau benar, baca aja. Nanti pelan-pelan bisa belajar. Ingat, setelah kita melakukan ibadah, kalau kita ragu nggak usah diulang. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, nggak usah diulang. Contoh, Mbak udah ngambil wudhu nih Mbak. Terus habis itu Mbak masuk ke kamar. Terus Mbak pikir kayak gini,
Oh tadi aku udah ngambil wudhu nggak sih? Tadi aku basuh muka nggak sih? Tadi aku tuh basuh kepala nggak sih ya? Ragu, ambil wudhu lagi, nggak usah ya. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus mbak habis sholat ragu, tadi aku tahiyat awal nggak sih? Tadi aku tahiyat awal nggak sih? Nggak usah diulang ya. Nah jadi asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Oke, keraguan-raguan yang muncul ketika setelah melakukan ibadah abaikan. Mereknya makeover waterproof nggak? Waduh, aku nggak pernah pula bedah kosmetik mbak. Coba dites sendiri aja ya. Kan ada juga tuh di ingredientnya ya. Ustazah, udah berapa tahun aku nggak pakai bedak ya? Udah 7 tahun. Jadi nggak kenal merek bedak ya mbak. Oke, Ustazah, oke. Tahiyatul masjid dilakukan setelah duduk karena lupa. Nggak masalah ya. Ustazah, kalau lagi sholat menguap baik. Ada beberapa hal yang makruh di dalam sholat. Di antaranya adalah menguap. Rasulullah itu kalau menguap dalam sholat beliau tahan sampai merah mukanya. Jadi kalau bisa menguap itu jangan dibuka. Kalau dibuka menguapnya makruh. Allah nggak suka tapi sholatnya tetap sah. Kalau bisa menguap itu ditahan. Nah itu satu makruh. Makruh itu tidak membatalkan sholat cuma Allah tidak suka. Yang kedua adalah membuka mata, menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Sholat tuh gini. Makruh mbak, jangan. Sholat itu buka mata, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nah gitu ya. Nah itu mah. Kemudian makruh hukumnya mengantuk dalam sholat ya. Kemudian makruh hukumnya, makruh itu tidak batal, cuma Allah tak suka ya. Melihat ke atas. Sami Allahu liman hamidah. Jadi sholat tuh lihat ke tempat sujud. Oke. Nah jadi itulah yang makruh. Di antaranya adalah menguap. Jadi kalau bisa menguap itu mbak tahan ya. Pegang anak kandung laki-laki tidak batal wudhu. Anak kandung kan. Ustazah, iya. Saat Jumatan imam marah karena anak-anak berisik. Sampai dijewer anak-anak. Sikap kita sebagai orang tua gimana? Ingatkan baik-baik saja imamnya. Ya, ingatkan baik-baik. Jangan kita jewer balik imamnya. Kau jewer aku, karena kau jewer anak aku. Jangan. Ingatkan baik-baik. Nanti lain kali janganlah jewer macam anak-anak ya. Anak-anak itu tidak tahu sama sekali. Sama ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid. Apa kata Umar? Aku bunuh dia. Apa kata Rasulullah? Jangan Umar. Itu anak bukan jahat. Cuma dia belum paham saja. Oke. Ustazah berkurban tapi tak bisa puasa. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah ya. Kurbannya tetap sah ya. Ustazah, kalau berkurban atas nama almarhum, usahakan tidak makan dagingnya mbak. Ya, kurban atas nama almarhum, baik itu dia meninggalkan wasiat atau tidak meninggalkan wasiat, usahakan jangan makan dagingnya. Nanti kan mbak dapat kupon tuh, maka mbak ambil kupon yang lain. Bilang sama panitianya, saya kasih kupon yang lain aja. Saya kasih bukan kupon yang daging yang lain, jangan kasih daging yang itu ya. Ustazah, berkurban, potong, bacaan inna sholati wa nusuki dibaca sampai habis gazah. Ya, sampai wa ana minal muslimin. Sunnah saja, tidak wajib sih. Ustazah, oke. Cara mengikhlaskan orang yang tidak mau bayar hutang. Soalnya sakit sekali. Nggak ikhlaskan juga nggak apa-apa. Memang meringankan beban hutang orang pahalanya besar, tapi nggak wajib. Kalau mbak nggak ikhlaskan, tetap dia akan menggantinya di yaumil akhir. Ustazah, kedua sapi atas nama satu orang. Apakah keluarganya mendapatkan pahala? Tergantung. Maka yang berkurban ini nanti doakan pahalanya untuk keluarga. Kalau didoakan maka keluarganya dapat pahala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekali Rasulullah berkurban, Rasul doakan pahalanya untuk orang meninggal, untuk kaum muslimin muslimat, untuk para mujahid. Jadi biasakan, sampaikan kepada sahibul kurban. Siapa nama orang yang berkurban di rumah kita? Sampaikan kepadanya, jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Itu sunnahnya ya. Ustazah, ya misalnya aku berkurban nih, maka aku doakan pahalanya untuk orang lain yang tidak berkurban. Oke, sholat gatal hidung garuk secukupnya aja ya. Ustazah, ya sebentar ya. Apakah aku kecepatan? Enggak kan, aman ya. Kalau sama suami batal wudhu enggak Ustazah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal, Mbak Rabunah. Imam Hanafi bilang tidak batal sama sekali. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja.
Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang tidak batal. Imam Hanafi bilang, maaf. Terbalik. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aman ya. Nah, jadi tergantung Mbak mau ikut yang mana. Ya, kalau Mbak bilang nggak batal, nggak apa-apa. Kalau suaminya bilang batal, dia ngambil wudhu lagi. Tapi jangan kerjain dia. Pegang bang, pegang. Nah, jangan ya. Ustazah, apa zikir terbaik setelah sholat? Zikir yang paling baik ada dua. Yang pertama, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Oke. Jadi kalau kita ikhlaskan berarti dia nggak ganti. Oh enggak. Kalau kita ikhlaskan kita dapat pahala. Kalau kita nggak ikhlaskan dia ganti di akhirat. Oke. Siap Mbak Usman ya. Ustazah, kalau sholat fardu ketinggalan karena di perjalanan nggak boleh. Kecuali perjalanannya lebih 85-89 km boleh jamaah. Nggak boleh. Sholat di mobil aja. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Nggak masalah. Sholat di mobil sambil duduk. Boleh bertayamum ya. Tayamum kalau nggak ada air tayamum. Lalu teman-teman sholat macam sholat di mobil ya. Sholat sambil duduk. Kayak orang yang sakit kaki sholat sambil duduk. Kita sholatnya di mobil ya. Oke. Di pertengahan doa kentut apa hukumnya? Nggak apa-apa. Setelah salam kentut zikir dan doa tanpa wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa berwudhu sunnah. Tapi nggak wajib. Dan batas kentut itu salam ke kanan. Selagi dapat salam ke kanan teman-teman sholatnya sah. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut bunyi dia. Sah sholatnya. Walaupun ke kirinya nggak dapat. Karena ke kiri sunnah. Tapi kalau fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Tut ulang lagi dari awal. Yang penting dapat salam ke kanan ya. Ustazah kalau mau umroh haruskah ada walimatus safar? Oh ya enggak lah. Masa setiap mau umroh harus walimah? Enggak lah, berat nanti ya. Tidak harus ya. Aku berkali-kali umroh nggak pernah satu kali pun walimah. Kecuali waktu ngajak orang tua ya. Menghargai orang tua saja. Ustazah, ya. Saya baru siap operasi. Oke. Basahin sekedarnya aja. Ya, baru siap operasi. Terus dalam keadaan junub. Mandi. Tapi ada bagian-bagian yang dioperasi nggak usah dikenain. Ya, sama dengan wudhu. Teman-teman operasi jari. Nah, yang jarinya ini nggak usah kenain air wudhu. Nggak masalah kok. Itu doruriyah sifatnya. Ya, Ustazah, apakah boleh menggabungkan puasa Zulhijjah dengan puasa ganti Ramadan? Ada ulama yang mengatakan boleh. Tapi ada juga yang membantahnya. Dengan menyatakan itu tidak afdol. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ada baiknya dipisah. Supaya lebih aman buat kita. Dan tidak perlu kita hitung-hitungan. Tidak perlu kita hitung-hitungan sama Allah. Kecuali kalau kita udah sepuh banget, bolehlah ya. Oke. Ustazah, kalau yang berkurban kepala keluarga, apakah anak istrinya boleh motong kuku? Ingat, yang tidak boleh potong kuku itu hanya sohibul kurban saja. Orang yang berkurban saja. Hanya orang yang berkurban saja. Siapa namanya yang tercantum dalam kurban itu, maka dialah yang tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Ya, tapi kalau nama kita tidak tercantum, kita tentu boleh memotongnya. Ustazah, gitu ya. Pakai bulu mata palsu dibawa sholat, sudah pasti nggak bisa. Karena ketika teman-teman pakai bulu mata palsu, itu airnya, air wudhu, tidak akan tembus ke bagian bulu matanya. Maka dibuka baru sholat ya. Wudhu dulu, wudhu. Dia masalahnya di wudhunya ini. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Oke, nah Ustazah, iya. Kalau sholat di mobil, apakah harus mukena? Enggak, yang penting nutup aurat. Nutup aurat dalam kondisi kerudungnya tutupin dada, kemudian di bawahnya pakai rok atau sarung aja ditempelin ya. Kalau pakai celana tuh nggak boleh ya. Ustazah, azab bagi orang yang tidak mau membayar hutang. Oh banyak. Nanti di yaumul mizan dia akan memberikan pahalanya untuk kita. Dan seandainya nanti dia tidak punya pahala, maka dia akan menerima dosanya kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, wudhu yang ada di WC, apakah niatnya tidak sah? Niatnya sah saja, nggak jadi masalah. Niatnya sah saja. Yang penting teman-teman usahakan tidak terkena najisnya, ya.
Oke, Ustazah, sulam alis atau sulam bibir? Kalau sulam alis atau sulam bibir itu adalah bukan bagian dari sholatnya sah atau enggak, bukan. Bukan sholatnya sah atau tidak pada akhirnya, bukan. Tapi sulam alis dan sulam bibir itu persoalannya adalah merubah takdir mubram. Takdir mubram itu adalah takdir di mana yang Allah udah ciptakan kita terus kita ubah, itu yang nggak boleh. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kan? Nah, tapi kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa sulam alis, sulam bibir nggak boleh? Karena kembalinya lama, ya. Kayak extension, ya, itu kembalinya lama. Kalau kembalinya lama itu syubhat, nggak usah. Kayak behel itu kembalinya lama, kecuali karena alasan kesehatan. Pak, kalau bapak nggak pakai behel nih, gigi bapak kampanye demo nih di Bundaran HI nih, maka bapak nanti akan kena radang yang menyebabkan bapak, wah itu baru pakai. Tapi kalau sekedar cantik nggak usah, ya. Yang lalu biar berlalu, yang udah sempat pakai. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir, baru lihat aku sekarang, boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita betah ya belajar di akun ini. Ustazah, puasa Senin Kamis itu besok niatnya apa? Besok niatnya Zulhijjah. Besok niatnya adalah Zulhijjah, ya. Nah, jadi aku buatkan videonya malam ini. Tadi udah aku upload. Kalau Senin Kamis berbenturan dengan Zulhijjah, niatnya Zulhijjah. Kalau Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid. Kalau Yaumul Bid berbenturan dengan Nisfu Sya'ban, niatnya Nisfu Sya'ban. Ambil puasa yang paling tinggi derajatnya. Oke. Ustazah, apakah saya masih bisa berkurban? Kenapa tidak? Masih bisa. Coba lihat, tanya panitia, mereka udah beli daging kurban atau belum? Ustazah, kalau sholat sunnah tidak dilakukan tiap hari ya nggak apa-apa. Kan sunnah, nggak wajib. Yang wajib tuh adalah sholat wajib. Tapi kalau konsisten ya jauh lebih bagus ya. Ustazah, gimana dengan cushion? Kadang-kadang masih ada sisa. Sisa nggak apa-apa, asal air wudhunya dipastikan masuk. Kalau dia waterproof itu nggak bakal masuk. Tapi kalau dia tidak waterproof, masuk walaupun ada sisa. Sama dengan lipstick yang tidak waterproof. Masuk aja dia walaupun masih ada sisa. Jadi diperhatikan aja produknya. Itu waterproof atau tidak. Kalau waterproof repot nanti sholatnya. Sedangkan nggak perlu ngapus makeup aja sholatnya males. Apalagi pula harus ngapus makeup setiap kita ngambil wudhu. Ya kan? Kalau mau dipakai ya saat haid misalnya. Kalau kutek itu boleh tapi nggak bisa dipakai wudhu. Kan kutek itu kan dia menutupi kuku. Ya, maka dia harus dihapus ketika ngambil wudhu. Kecuali kalau inai, itu boleh. Oke, kalau maskara tetap. Wajah itu kan wajib wudhu, Mbak. Kalau maskara Mbak tidak menghalangi air wudhu yang kena kepada bulu mata Mbak, termasuk nih cincin. Ini longgar harus di bener nih, nggak boleh ketat nih, nanti air wudhunya nggak masuk, nggak sempurna. Karena dalam hadis dikatakan siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka akan berguguran dosa-dosanya dari wilayah yang dia wudhukan itu. Sementara kalau kita terhalang lah, pakai bedak, blush on, pakai jam tangan, terhalang air wudhunya, ya udahlah nggak sah, dosa nggak berguguran. Ujung-ujungnya karena wudhu itu adalah taklif wadai menjelang sholat, maka sholatnya juga jadi nggak sah gitu. Jadi wudhunya disempurnakan. Wudhu itu yang dibasuh kan cuma 4 hal aja kan. 4 bagian aja kan. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Ya, muka, tangan, kepala, kaki ya. Ustazah, apakah semua pertanyaan harus ada jawaban? Tidak. Tuh teman-teman nanya, perasaan Ustazah apa? Nggak ada jawabannya. Misterius. Canda ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau sudah besok ngapa besok? Ustazah, pakai handuk sah nggak? Ngapain pakai handuk? Wudhu pakai handuk maksudnya. Wudhu pakai handuk, wudhu itu pakai air, nggak usah pakai handuk. Gimana ceritanya? Wudhu pakai handuk. Wudhu pakai air. Tapi kalau sambil menggunakan handuk boleh. Ngilangin tai lalat boleh kalau ada peradangan, gatel, ada bakteri yang numpuk boleh. Tapi kalau nggak ada masalah nggak boleh dihilangkan. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita udah tua tapi belum akikah, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Akikah itu tugas orang tua kita dan statusnya nggak sampai kepada fardu ain. Mbak silahkan kurban, kalaupun Mbak belum akikah, oke? Ustazah, puasa mulai besok boleh nggak? Silahkan, nggak masalah. Besok puasa Tarwiyah, besok puasa Zulhijjah. Tanggal 2 Zulhijjah, tanggal 3 Zulhijjah, tanggal 4 Tarwiyah, tanggal 5 Arafah, oke?
Dokter, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, kalau Zulhijjah berbenturan dengan Daud, Daud. Aku sudah sering sampaikan Daud. Cuman banyak teman-teman kita yang masih tetap pengen puasa Zulhijjah. Is okay, tidak ada dosa atas itu. Tapi derajatnya tinggi Daud. Ustazah, apa? Kalau sholat pakai mukena bisa nggak pakai baju? Maksudnya nggak pakai baju gitu. Pastikan mukena Mbak benar-benar tertutup loh Mbak. Artinya mukena itu benar-benar tertutup, rambutnya nggak keluar, nggak transparan. Makanya hindari pakai mukena traveling kalau di rumah. Mukena yang kalau dilipat cuman segede gini. Nanti kalau teman-teman sholat pakai baju yang nggak ada lengan, pas sujud cus terbang dia ambiar ya. Nah jadi kalau di rumah usahakan pakai mukena yang jatuh. Ya, bahannya itu jatuh ya, bahannya itu jatuh. Aku kalau beli mukena seleksinya ketat teman-teman. Ku coba dulu, ini bahannya jatuh nggak nih, terbang nggak nih, transparan nggak nih gitu. Ya, kalau transparan sholatnya tidak sah, walaupun nggak ada orang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa di dalam teman-teman nggak pakai apa-apa, cuma kan kurang adab aja. Cuma kalau nggak nampak auratnya secara hukum sah sih ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Apa bedanya zah dengan kursi? Hah? Gimana ceritanya? Ustazah, apa bedanya zah dengan kursi? Agak lain pun si kawan nih. Teka-teki pula dia. Woi, tanya jawab teka-teki ini gimana ceritanya? Ustazah, sebentar ya. Kalau kita wudhu menggunakan gayung, nggak boleh. Wudhu harus pakai air. Walaupun airnya dimasukkan ke dalam gayung, nggak apa-apa. Ini gayung, wudhunya pakai gayung yang nggak bisa. Tapi kalau wudhu di dalamnya ada air, di atas gayung boleh. Saya bercanda saja. Oke. Ustazah, saya punya 2 kambing. Yang pertama nama saya, keluarga nama kambing. Ustazah, saya punya 2 kambing. Yang pertama nama saya dan keluarga. Yang kambing satunya. Boleh, nggak masalah. Nama kambingnya nama saya. Bukan, kurban kambingnya pakai nama saya, atas nama saya. Bukan nama kambingnya nama saya, berarti kambingnya nama kita. Jadi saya punya 2 kambing. Kambing yang pertama saya kurban atas nama saya. Kambing yang kedua saya kurbankan atas nama keluarga yang lain. Mantap ya. Ustazah, iya, bolehkah masuk masjid Ustazah masuk masjid langsung sholat. Sholat sunnah apakah itu? Sholat sunat tahiyatul masjid ya. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Seperti itu. Ustazah, aku udah niat nih mau puasa sunnah tapi suami pas di rumah gak jadi puasa. Gak apa-apa ya, gak masalah. Ya itulah. Kalau punya suami gak apa-apa. Itu kan ibadah juga ya. Mbak Tini diem ya. Oke, Ustazah, iya. Tradisi pengantin wajahnya diasapi ROKOK katanya biar wajahnya mengangguk ya, itu nggak benar Mbak Vanili ya, bukti empirisnya nggak ada, fakta dalilnya pun nggak ada ya, penelitiannya pun nggak ada ya. Ustazah, kalau mimpi nikah artinya apa? Wallahu a'lam bishawab ya, kita macam tidak bisa mengartikan mimpi, diartikan pun nggak ada makna sama sekali, belum tentu juga pasti ya. Ustazah, gimana ngilangin kalau mau sholat tiba-tiba pengen buang angin. Pengen buang angin atau buang angin beneran. Ini 2 bab yang berbeda. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, asy'uru tumata. Saya selalu merasa ingin buang angin. Pertanyaannya persis nih. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Kentut itu harus benar-benar yakin kalau itu kentut. Premium, top one, platinum, edisi terbaru, original. Dia kentut beneran, tahu, sadar, itulah kentut. Batal berarti. Tapi kalau rasa-rasa pengen, kayaknya kok kentut ya? Kentut gak sih? Kok kayaknya kok kentut ya? Kok rasa-rasanya kentut? Maka itu bukan kentut. Itu cuma was-was saja. Oke. Oke, Ustazah bolehkah puasa Daud di bulan Zulhijjah? Nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau puasa Ramadan gimana? Coba kecepatan, maaf ya. Ustazah, apa benar potong kumis saat kurban tidak boleh? Yang berkurban aja. Ya, kalau teman-teman berkurban berarti teman-teman sohibul kurban. Maka orang yang berkurban ketika nampak hilal 1 Zulhijjah,
tanggal 28 Mei kemarin sampai nanti pemotongan hewan kurban, dia tidak bisa potong kumis, cukur rambut, cukur bulu-bulu, cukur jenggot, potong kuku, nggak boleh. Nanti dia boleh potong kalau hewan kurbannya udah dipotong. Ustazah, oke. Masuk masjid dengan kaki kanan dimulai dari pengarangan masjid atau batas suci? Batas suci dong, batas suci kaki kanan ya. Ustazah, saya puasa Zulhijjah tapi belum puasa Qadha, gimana? Segera puasa Zulhijjah, lanjutkan Tarwiyah dan Arafah, setelah itu segera Qadha. Sebenarnya nggak masalah karena Qadha itu waktunya muasak, luas sampai Ramadan tahun depan. Tapi daripada teman-teman gelisah terus, segera Qadha puasanya setelah Arafah ya. Karena setelah itu masih banyak puasa-puasa sunnah lain yang takutnya teman-teman jadi ragu lagi. Saya ini belum Qadha, gimana ya? Nah, ragu nanti. Selesaikan Qadhanya, baru kemudian kita lebih enjoy puasa sunnahnya. Tapi karena ini udah mepet, boleh fokus puasa sunnah dulu ya. Ustazah, iya, bolehkah kurban dengan nabung sedikit-sedikit, sedikit-sedikit? Apa termasuk nazar? Tidak, nabung tidak termasuk nazar. Oke, yang nazar itu yang kayak gini. Kalau aku naik jabatan, aku bernazar berkurban. Kalau anakku lahir perempuan, aku bernazar berkurban. Nah, itu baru nazar namanya. Tapi kalau kepengen nabung, kepengen nabung untuk berkurban, itu bukan nazar. Itu namanya berjuang. Ustazah, saya tidak pernah izin suami kalau mau puasa sunnah. Ya, ingat kalau suaminya nggak ngizinin sesekali, itu wajar. Tapi setiap kita mau ibadah dia tidak mengizinkan, itu berarti dia sedang bermaksiat. Salah satu kemaksiatan adalah melarang orang lain berbuat baik. Ya, misalnya gini, suami tidak mengizinkan kita ke masjid, terus dia tidak mengizinkan, berarti ada salah. Karena melarang orang berbuat baik adalah dosa. Tapi kalau sekali-sekali dia tidak mengizinkan, nggak apa-apa, ikuti dia. Kalau terus itu bertentangan dengan perintah Nabi. Ya, iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fadzullahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Oke, kalau terus dia larang kita puasa, itu berarti maksiat. Kalau sekali-sekali, ikutilah dia. Paham ya? Ustazah, sebelum tidur saya wudhu. Apakah setelah tidur, sebentar ya, apakah setelah tidur, waduh keterbang mbak, maafin ya. Ustazah, kalau kita kurban gak boleh potong kuku ya? Jangan, sampai hewan kurbannya dipotong. Sebelum tidur saya wudhu. Apakah selama tidur wudhu masih terjaga? Tidak. Karena tidur itu membatalkan wudhu. Nggak apa-apa. Sunnah menjaga wudhu sebelum tidur. Bukan supaya tidak batal. Tapi sunnahnya saja. Ya. Mbak Syakila boleh. Nanti ya. Sebentar lagi Mbak Syakila ya. Bentar lagi ya. Ustazah, puasa Arafah tanggal berapa? Puasa Arafah itu tanggal 5 Juni. Sebentar lagi. Nanti aku ingatkan. Yang baru mampir, coba klik foto aku yang ada di atas. Pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kita bisa bergabung bersama tiap hari live ceramah tanya jawab di akun kita. Wah, saya potong kuku kemarin baru mau kurban. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Ustazah, lebih baik melayani suami, mana dia, berhubungan, tapi kita menolak karena mau tahajud. Melayani suami jauh lebih baik dibanding tahajud ya. Atau selesaikan dulu baru teman-teman mandi dan tahajud. Intinya sebelum azan subuh masih bisa tahajud. Ustazah, awal bulan Zulhijjah saya halangan jadi tidak bisa puasa. Adakah amalan yang bisa dibaca saat ini? Wanita haid boleh memaksimalkan sholawat, zikir, mengingat kekurangan diri, sedekah, atau mengulang-ulang hafalannya. Oke, mengulang-ulang hafalannya ya. Ustazah, boleh nggak tidak berwudu di kamar mandi yang tidak ada klosetnya, terus membaca basmalah dalam hati mbak? Di dalam kamar mandi itu kan kita baca doa cebok, baca doa masuk kamar mandi, keluar WC, masuk WC. Itu kan semua di kamar mandi. Doa wudu, doa junub, doa mandi nifas. Itu kan semua dalam kamar mandi. Boleh, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Oke, gitu ya. Ustazah, benarkah pas masuk kamar mandi kaki kiri dulu? Benar, kaki kiri, keluar kaki kanan. Ustazah, kalau kita pertama kurban, tapi kita mau menghadiahkan pahala kurban. Nah, saya baru pertama kali kurban misalnya. Lalu saya berdoa atas kurban saya.
ya Allah, saya berkurban. Dengan berkurban ini, dapatlah pahalanya bapak saya, emak saya, kakak saya. Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah saya tidak pernah berkurban. Tapi saya malah mengorbankan orang tua saya duluan. Itu tidak dianjurkan. Karena tetap kita itu mesti berkurban dulu sebelum kita mendoakan, menyerahkan, membantu orang untuk ibadahnya. Karena dalam hal agama kita dulu. Ustazah, doa junub sama mandi wajib sama. Junub, nifas, kemudian haid sama. Semua sama. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, gimana hukumnya diundang pesta? Oke, tapi tidak bisa datang karena tidak ada uang. Apapun faktor teman-teman gak datang gitu ya, termasuk mandi wiladah. Apapun faktor teman-teman gak datang ke pesta, tetap datang ke pesta itu fardu kifayah. Jika teman-teman tidak datang selagi pesta itu ada, teman-teman tidak berdosa. Oke. Ustazah, kalau keluar rumah dan ini kaki-kaki, maksudnya gimana nih? Ustazah, manakah utama menabung buat bayar hutang? Mana tadi? Buat bayar hutang mana lah si kawan hutang tadi. Ya udah guys, gitulah pokoknya guys. Ustazah, kurban tapi dikasih sama anak saya, boleh mbak? Nggak apa-apa. Berarti yang berkurbannya atas nama mbak. Kalau mbak yang berkurban, maka mbak yang tidak dianjurkan potong kuku, cukur rambut ya. Nanti mbak yang mendoakan pahalanya untuk orang lain ya. Oke, gitu ya. Ustazah sudah terbiasa puasa Daud saja. Ya, Daud saja. Jadi tidak usah lagi macam puasa lain, tidak masalah. Ustazah, bolehkah berkurban dan nggak tahu potong rambut? Nggak boleh. Nggak tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Sebenarnya kurbannya sah. Tahu pun, lalu teman-teman potong rambut, kurbannya sah. Cuman nggak dapat sunnahnya aja. Makanya ini sebenarnya udah aku ulang sejak lama Gi. Jangan potong kuku dari tanggal sekian. Aku udah sejak lama. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman aku baru mampir di FYP TikToknya teman-teman. Yang baru mampir coba klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Nanti aku ingatkan lagi ya biar nggak lupa-lupa ya. Biar nggak lupa atau supaya dapat insight berikutnya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja belajar ya. Nggak apa-apa mbak, kalau mbak misalnya terpotong kukunya nih, ya walaupun mbak tahu nih, lalu mbak potong kuku nih kan, tetap kurban mbak sah aja. Ya cuma sunnahnya aja yang nggak dapat ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, iya kalau kecil saya, Allahu a'lam bishawab. Kalau kecil saya apa mbak? Coba dibantu ya. Nggak boleh. Pinjam uang ke bank untuk berumroh. Siap mbak sehati. Jangan. Pastikan niat benar, cara juga benar. Kalau teman-teman niatnya benar, caranya salah, nggak bisa. Niatnya umroh, tapi dengan riba, itu nggak bisa. Niat aku ngasih makan anak yatim, tapi dari nyuri, itu nggak bisa. Niat aku bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, rodun, tertolak. Kalau mau diterimanya sebuah amal, benar niatnya, benar amalnya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Mau nanya, pergi pesta ternyata amplopnya banyak yang kosong. Ahlul bait tidak usah berharap. Karena orang memberikan amplop untuk pesta, statusnya juga bukan fardu ain. Statusnya juga sunnah, sedekah. Udah ikhlasin aja ya, ikhlasin aja ya. Ustazah, saya cara merasa dekat dengan Allah. Cara merasa dekat dengan Allah. Allah Karim, terlewat ya. Ustazah, bolehkah bayar nazar sekaligus berkurban? Maksudnya kurban nazar, boleh. Kurban nazar boleh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bilang dengan panitia, ini adalah kurban nazarku. Ya, ini adalah kurban nazarku. Ya, harus dibagikan untuk orang, nggak boleh kita makan. Kalau kita mau makan daging kurban, maka makanlah daging yang lain ya.
maka makanlah daging yang lain. Ya, keluar masjid, masuk masjid kanan. Betul. Ustazah, bagaimana menyikapi suami kalau marah selalu ngomong kasar? Baca doa. Allahumma layyinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, semoga hatinya lunak. Dan jangan dilawan saat dia marah. Karena nggak akan ada benarnya. Kita nangis, dia bilang, gitu aja nangis kamu. Kita marah, dia bilang, kamu melawan. Kita pergi masuk kamar, alah kamu malah masuk kamar. Kita melawan kamu. Maka tenang dulu. Jangan terpancing emosi, energi habis. Di antara semua yang salah, lebih baik diam dulu. Oke? Bolehkah makan daging kurban? Boleh, gak masalah ya. Kurban nazar yang gak boleh dimakan. Oke, Ustazah. Apakah kata Pak Ustadz, tidak boleh makan daging kurban lebih dari 3 hari. Teman-teman dengerin aku ya, yang baru mampir boleh follow kanal ini, share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Dulu Rasulullah itu pernah melarang dan memarahi sahabat yang menyimpan daging kurban di rumahnya lebih dari 3 hari. Tapi asbabun nuzul, sebab daripada Rasulullah melakukan dan mengharamkan itu, karena 2 sebab, 2 versi. Pertama, karena pada masa itu lagi musim paceklik, kemiskinan di mana-mana. Sehingga Rasulullah itu marah kepada sahabat yang menumpuk daging kurban di rumahnya. Versi kedua, dalam riwayat lain dikatakan bahwa pada saat itu ada orang Arab Badui yang masuk ke kota Madinah dan kemudian kelaparan. Jadi Rasulullah marah dengan sahabat yang menumpuk daging kurban di rumahnya. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, ini nasah wal mansuh. Dulu aku pernah melarang kalian menumpuk daging hewan kurban di rumah kalian karena ada tamu. Tamu itu orang Arab Badui tadi. Tapi sekarang aku bolehkan. Jadi selagi udah dibagilah daging itu, udah lengkap lah dia. Udah macam dibagi gitu dagingnya. Maka udah dapat semua, boleh saja kita memakan hewan kurban lebih dari 3 hari. Dulu Rasulullah pernah mengharamkannya. Sekarang Rasulullah membolehkan. Kalau teman-teman mau lebih tahu itu namanya ilmu nasah wal mansuh hadis. Ya, hadis yang lama terhapus dengan hadis yang baru. Contoh lagi, ada dalil boleh nggak orang ziarah kubur? Dulu Rasulullah pernah mengharamkan ziarah kubur. Maka Rasulullah berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Nah, jadi dulu dilarang, terus dibolehkan. Kayak gitu lah guys. Dulu diharamkan menyimpan daging kurban di dalam rumah lebih dari 3 hari. Sekarang tidak ada masalah. Yang penting semua udah kebagian. Ya. Kalau orang suka pakai susu, sholatnya sah nggak? Susu bukan soal sholat. Susu itu soal dosa. Soal kesyirikan. Ya. Bukan soal sholatnya. Tapi soal syiriknya. Ya. Ustazah yang bolehkah niat ganti puasa di hari Arafah? Boleh. Tapi niatnya satu ya. Nah, kalau mau puasa Arafah, Arafah aja. Ya, kalau puasa ganti, ganti aja. Oke. Ustazah, zikir sambil berbaring boleh nggak? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nggak masalah ya. Sholawat sambil baring, zikir sambil baring gitu ya. Ustazah, ya sama-sama sehat ya. Bolehkah berkurban meskipun masih punya hutang? Jika hutangnya dekat jatuh temponya, segera bayar hutang dulu. Tapi kalau jatuh temponya masih terlalu lama, maka teman-teman silahkan untuk berkurban ya. Besok puasa apa? Besok puasa Zulhijjah ya. Besok puasa Zulhijjah ya. Ustazah, doa hati tenang yang paling gampang adalah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Nah, itu dia ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ini doa paling gampang untuk hati yang tenang. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku ya. Ustazah, zikir tidak dilafazkan tidak masalah ya. Tidak dilafazkan tidak masalah. Ya, salat yang usahakan dilafazkan ya. Ustazah, oke. Tumitku terlalu sakit dibawa salat.
Oh iya Mbak Feby, testimoni rupanya. Tumitku terlalu sakit di bawah sholat. Alhamdulillah udah hilang sakitnya. Siap Mbak. Diminum terus madunya ya. Oke Ustazah, saya kesyawalan jam 5 rumah azan. Kesyawalan apa tuh? Saya kesualayan jam 5 azan. Jam 5 azan. Wallahualam. Terlepaslah dia ya. Ustazah, gimana kalau sudah tahu rumah KPR riba tapi ingin punya rumah? Dosa. Dosa. Kenapa? Punya rumah tidak harus. Boleh ngontrak, boleh nyewa dulu. Nggak masalah ya. Saran aku tidak usah ngambil riba. Karena dosanya gede. Dosa paling rendah untuk riba itu adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Dosanya gede, ruginya juga gede. Pertama, dalam angsuran ada bunganya. Kedua, kalau telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau kita nggak bayar ya, kalau kita nggak bayar maka itu akan menyebabkan rumah kita diambil oleh dia dan yang udah kita kasih dia tidak kembalikan ya. Oke, Ustazah, perutku lebih enakan minum madu akasia. Oh iya, iya dong. Madu akasia itu memang sangat bagus. Akasia itu kayak teman-teman yang suka puasa tapi punya masalah asam lambung, hipertensi, macam kolesterol, diabetes, itu minumnya madu akasia. Nah kalau Mbak tadi yang sakit lutut, tulang, tumit, pinggang, pengapuran, saraf kejepit itu minumnya madu rambutan. Ya nanti teman-teman di CO aja. Nah nanti teman-teman nanti kita kirim ya. Madu disimpan di lemari es nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat sunat isya rawatibnya ba'diyah apakah ada? Boleh, malah dia itu sunnah muakkad ya. Ba'diyah isya hukumnya sunnah muakkad. Jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan ya. Madunya asli, madunya jangan khawatir guys. Madunya udah terCO berton-ton, rata-rata sehari keluar 1 ton, 1 ton, bahkan ratusan kilo lah minimal. Tidak pernah puluhan kilo, ratusan. Yang repeat order banyak. Tuh, ibu saya alhamdulillah sudah beli, sudah habis 2 kali. Tuh, Masya Allah ya. Oke. Ustazah, iya, oke. Kalau sedang haid bagaimana ibadah di hari Arafah? Boleh sekedar berzikir, boleh sekedar bersolawat ya, atau sekedar teman-teman mengulang-ulang hafalan ya. Ustazah, iya, oke. Kalau sembahyang keluar ingus gimana? Ingus tidak najis, jadi nggak masalah ya temannya ya. Berkurban atas nama orang lain memang itu ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak. Tapi gimana pun boleh. Tinggal izin dia kalau mau mengkurbankan dia, ya kan? Izin dia. Nanti yang tidak boleh potong kuku, cukur rambut, itu adalah dia ya, bukan kita ya. Ustazah, iya, kalau perkiraan cari yang pasti bisa ya. Ustazah, kalau malam nggak sahur tapi tetap puasa Zulhijjah boleh nggak? Boleh. Puasa Zulhijjah itu tidak harus pasang sahur. Semua puasa itu tidak harus sahur. Hanya saja kalau nggak sahur kita rugi ya teman-teman ya. Pertama, dalam sahur itu ada berkah. Yang kedua, ketika kita bersahur, doa kita itu mustajab. Yang ketiga, membedakan kita dari orang non-muslim. So, nggak ada masalah sama sekali ya. Ustazah, kalau buat promil, pakai madu-madu nanti ya, jam 9-an ya. Jam 9-an ya, kita tanya jawab dulu ya Mbak. Ustazah, kalau orang murtad berkali-kali, apakah dia masih boleh bersyahadat? Sebenarnya pada masa Nabi, orangnya harus dibunuh. Kalau dia murtad, dia dibunuh. Ya, untuk fungsinya jawabir dan jawazir. Tapi karena negara kita tidak negara Islam ya daripada enggak sama sekali udah enggak usah berputus asa dengan rahmat Allah, dia hijrah saja ke agama Islam lagi. Apa boleh orang yang sudah meninggal dikorbankan? Ada 2. Pertama, kalau orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkorban atas nama dia. Misalnya dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal kurbankan aku ya, maka wajib berkorban atas nama dia. Tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama dari madhab Imam Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena orang itu sudah meninggal dan tidak disunnahkan oleh baginda Nabi. Ada yang mengatakan perlu deng. Kenapa? Karena itu bagian dari sedekah. So, ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. So, teman-teman mau berkorban atas nama orang meninggal walaupun dia tidak meninggalkan wasiat, boleh. Tapi jangan kaget nanti kalau ada yang menyatakan tidak boleh ya. Karena itu perbedaan pendapat saja.
Saya tidak bisa menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ulama menyatakan juga boleh, ulama juga ya kan. Maka tapi kalau teman-teman tanya aku baiknya yang mana? Berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Tentu lebih baik atas nama orang hidup gitu. Kenapa? Karena berkurban atas nama orang hidup dapat pahala, orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal ya. Silahkan Mbak Raya ya, sholat suruh Jumat aja, oke boleh ya. Itu udah bagus. Bolehkah zakat harta saya buat bayar hutang adik saya? Nah kalau hutangnya itu hutang atas kemiskinan boleh, tapi kalau hutangnya itu adalah hutang atas kekayaan nggak boleh. Contoh, kalau zakat diberikan untuk hutang mobil nggak bisa, tapi zakat diringankan beban hutang untuk beli beras, untuk beli cabai itu bisa. Oke, gitu ya, siap ya. Yang aurat itu batang leher Mbak Nova. Saya berkurban seluruh keluarga, jadi yang meninggal juga dapat sedekahnya ya. Tergantung, kalau kita doakan bisa. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya almarhum ini, almarhum itu, almarhum ini, almarhum itu. Itu boleh. Oke. Ustazah, iya apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama itu haram. Al muslimin lil muslimat, al mu'minin lil mu'minat. Maka ketika dia nikah beda agama, nikahnya itu tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka nanti dia berzina. Ketika lahir anak, kalau anaknya perempuan tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Nah, kalaupun dinikahkan oleh bapaknya, maka dia tidak sah. Kalau dia tidak sah, dia berzina lagi ke bawah. Maka ketika lahir anak tidak bisa lagi dinikahkan oleh bapaknya, karena bapaknya itu bukan walinya, karena anaknya dianggap hasil zina. Terus dinikahkan lagi kayak gitu ya. Jadi tidak boleh ya. Oke ya. Apa benar tidak ada hadis sahih tidak ada hadis sahih dari Nabi beliau puasa 10 hari Zulhijjah atau memerintahkan? Hadisnya jelas dalam riwayat At-Tirmizi. Dijelaskan bahwa siapa yang berpuasa 10 hari bulan Zulhijjah, 1 hari puasa dianggap puasa 1 tahun lamanya. Dan siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar bagaikan sholat dalam 1 hari Zulhijjah, sholat malam bagaikan sholat di malam Lailatul Qadar. Oke, Ustazah, hadisnya ada teman-teman. Oke, doa buka puasa Zulhijjah gimana? Ya, sama doa berbuka puasa yang lain. Ustazah, kurban nazar doanya seperti tadi ya? Iya, kurban nazar doanya seperti tadi. Ustazah, bolehkah zakat? Tapi kurban nazar dagingnya nggak boleh Mbak makan. Mbak bilang sama panitia, ini kurban nazarku, nanti ini dibagikan semuanya. Ya, dibagikan aja dulu semuanya. Lalu kemudian nanti kalau aku mau dapat daging kurban, kasih daging yang lain buat saya. Ustazah, kalau sholat syuruk apa harus sholat duha lagi? Tidak ada sholat sunat itu harus. Kalau sunnah ya sunnah, tidak harus. Tapi syuruk dengan duha itu 2 sholat yang berbeda. Kalau mau syuruk dan duha dua-duanya bagus. Apa beda syuruk dengan duha? Syuruk matahari muncul belum panas. Duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas seutuhnya. Ustazah, kurban sapi kambing untuk 1 orang atau 1 kambing untuk 1 keluarga. Namanya 1 orang. Nanti 1 orang ini bisa mendoakan pahalanya untuk keluarga. Semoga paham ya. Pas dia memotong hewan kurban itu dia berdoa. Ya Allah, ini kurbanku, kudoakan pahalanya untuk bapakku, ibuku, anak laki-lakiku, anak perempuanku dan seterusnya. Oke. Ustazah, batas sedekah subuh itu jam berapa? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian serahkan kepada yang berhak menerimanya. Boleh nanti untuk traktir makan kawan, boleh kasih makan kucing, boleh kasih orang tua, boleh kasih tetangga, boleh meringankan beban hutang orang, dan lainnya. Oke, Ustazah, kalau sedang puasa jika berwudu boleh berkumur enggak? Boleh, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau enggak berwudu pun enggak masalah, enggak kumur-kumur pun enggak masalah ya, kalau takut ya. Oke, karena sebentar ya. Karena kumur-kumur itu sunnah, dia tidak wajib ya. Ustazah, suami istri tidur terpisah kamar karena kamar anak-anak kosong, tidak apa-apa atau berdosa? Tergantung. Kalau keduanya ridho tidak apa-apa ya, tapi kalau salah satunya nggak ridho maka
Yang tidak ridho itu menyebabkan dosa bagi pasangannya ya. Ustazah, saya berkurban, bolehkah saya mengambil kurbannya walau sedikit? Kalau teman-teman sekedar berkurban ya, kalau teman-teman udah berkurban, sedang berkurban kayak gitu, apa namanya? Kalau kurbannya kurban sunnah, justru dianjurkan makan dagingnya dong. Kalau kurbannya kurban sunnah, dianjurkan makan dagingnya. Coba apa yang dilakukan baginda Nabi? Di pagi hari beliau berpuasa, tidak memakan, tidak meminum. Lalu kemudian beliau sholat Aid, lalu kemudian pulang dari sholat Aid, beliau memasak hewan kurbannya, memotongnya, dan kemudian memakan hatinya. Lalu kemudian yang lainnya beliau bagikan. Justru dimakan. Hei, daging kurban itu sepertiga untuk orang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga itu untuk tetangga. Jadi daging kurban boleh dimakan ya. Ustazah, yang tidak boleh dimakan itulah daging kurban atas nazar atau daging kurban yang atas nama orang meninggal. Ustazah, apa bedanya syuruk, fajar, dan qobliyah subuh? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Sholat fajar itu adalah setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, nama lainnya qobliyah subuh. Matahari belum muncul. Rok'atanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Kemudian 1,5 jam dari sholat fajar itu ada namanya sholat syuruk. Nah, kalau fajar matahari belum muncul. Kalau syuruk matahari muncul tapi belum panas. Ya, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh aja. Niatnya doang yang beda. Nanti siapa yang sholat subuh di masjid lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Iktikaf itu dia nggak pulang ke rumah, dia sekedar zikir, berdoa, dia ingat kekurangan diri, dia sholat sunnah nggak boleh habis subuh, dia sholawat, lalu kemudian sampai datang waktu syuruk dan kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Lebih kurang 1,5 jam pula dari azan subuh dari sholat syuruk ada namanya sholat duha. Nah, sholat duha itu matahari muncul tapi sudah mengeluarkan panas. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke ibu kandung boleh. Kurban sunnah tuh gimana Ustazah? Kurban sunnah itu kayak kurban kita. Kita ingin berkurban tuh kurban sunnah. Kalau kurban wajib macam kita bernazar atau kita berkurban atas nama orang yang meninggalkan wasiat ya. Kalau itu kurban wajib namanya, oke? Sedekah subuh dikasihkan ke anak boleh. Pahala kurban didoakan saat proses pemotongan boleh. Pulang sholat id juga boleh. Ustazah, kalau sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh, benar sekali ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat setiap dan sebelum sholat farduza? Setiap sholat dan sebelum sholat fardu, maksudnya gimana? Setiap dan sebentar ya. Suami istri sebentar ya. Oke, ntar ya teman-teman ini aku nggak bisa jawab ya. Oke, gitu ya. Sebentar ya. Ustazah, apakah nanti Nabi melakukan 10 puasa Zulhijjah walaupun tidak setiap tahunnya dan itu disunahkan untuk umatnya dan hadisnya jelas secara qauli dan fi'ali. Ustazah, sedekah subuh pakai uang yang dikasih suami tapi nanti dikasihkan ke suami lagi apa boleh? Oh jangan. Ya, sedekah subuh dipakai uang suami, nanti kasih ke suami lagi. Secara hukum boleh, tapi secara adab dia tidak menyenangkan hati banyak orang. Oke. Teman-teman tadi aku mau jawab apa ya? Itunya soalnya berhenti guys. Ustazah, jadi kurban untuk orang meninggal kita tidak boleh makan dagingnya, benar sekali. Ya, kurban untuk orang meninggal kita tidak boleh makan dagingnya. Nanti kalau kita makan dagingnya, nanti kalau kita mau daging bilang sama panitia daging yang lain ya. Oke, enggak boleh Mbak. Jadi gini, nih aku kasih kamu uang ya. Nanti kamu sedekah subuh, kasih lagi ke aku sedekahnya. Enggak bisa. Itu 2 akad dalam 1 waktu. Makanya enggak boleh seperti itu ya. Apalagi kalau diniatkan di awal. Nih Kak, aku kasih uang ya 3.000. Nanti kakak sedekah ya.
Nah, aku kan sedekah nih kak. Nah, nanti kakak sedekah lagi ke aku ya. Nggak bisa. Itu kan berarti dua ajab, apa namanya? Dua akad dalam satu amal. Ustazah, oke. Nah, ini dia. Suami istri punya anak sebelum nikah. Gimana status anaknya? Anak hasil zina dalam agama Islam itu banyak sekali ya. Pertama adalah dia tidak boleh saling mewarisi. Kalau anaknya kaya, meninggal, bapaknya hidup, tidak bisa mewariskan ke bapaknya. Kalau bapaknya kaya dan meninggal, tidak bisa mewariskan ke anaknya. Yang kedua, tidak bisa menjadi wali nikahnya. Yang ketiga, sebenarnya saya minta maaf, tidak ada kewajiban menafkahinya. Nah, itulah dia susahnya anak di luar nikah. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah otomatis anak dia yang nafkahilah secara kemanusiaan ya. Tapi terputus tidak bisa dinikahkan juga oleh bapaknya, ya kan? Dan bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah bagi dia, ya kan? Bertaubat saja. Ustazah, ya Ustazah, banyak utang jatuh tempo apa bulan sedekah? Oh, banyak hutang jatuh tempo. Maksudnya gimana? Banyak hutang terputus nasabnya. Betul sekali. Kalau bapaknya anak di luar nikah terputus nasabnya. Ustazah, suami sudah kurban dan ingin kurban tapi untuk orang tua. Bagusnya atas nama kita atau atas nama orang tua? Boleh atas nama orang tua tapi harus atas izin dia. Nanti dia nanti orang tuanya yang tidak boleh potong kuku, yang tidak boleh potong rambut, dan orang tuanya nanti yang akan mendoakan pahalanya untuk orang lain. Oke. Ustazah, kurban untuk orang meninggal sama yang hidup boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Nanti kalau teman-teman ada mendapatkan ceramah tidak boleh, itu karena memang perbedaan pendapat. Tapi aku tidak bisa menyatakan tidak boleh karena yang membolehkan juga ulama. Aku cuma merekomendasikan berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal, baiknya yang mana? Baiknya atas nama orang hidup. Ya, kecuali orang meninggal itu meninggalkan wasiat. Coba aku ulang lagi ya teman-teman ya, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Jadi berkurban atas nama orang meninggal itu ada dua. Pertama, kalau orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Oke. Lalu kalau orang yang berkurban itu orang yang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, maka ulama berbeda pendapat dalam madhab Syafi'i. Yang pertama, ada yang menyatakan tidak boleh berkurban atas nama orang meninggal. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Jadi sebenarnya boleh, nggak masalah. Cuma kalau teman-teman nanya ke aku, mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Lebih bagus atas nama orang hidup. Kenapa? Karena kalau berkurban atas nama orang hidup, itu nanti kita juga bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal kok. Oke? Saya belum akikah, apakah saya boleh berkurban? Tidak ada hubungannya, boleh-boleh saja. Ustazah, kurban atas nama bayi 2 tahun. Ngapain? Nanti dia nggak bisa doakan pahalanya untuk kita. Ya, kurban atas nama orang yang balik aja dulu. Walaupun tidak ada keharuman, tapi fadilahnya kan jadi kurang. Ya, dia jadi tidak bisa melakukan sunnahnya karena dia belum balik. Dia jadi tidak bisa berdoa karena dia belum masih baik. Dia juga tidak bisa mendoakan pahalanya untuk kita kalau dia masih baik. So, for what teman-teman ya. Jadi kalau bisa, kalau mau lebih mantap ya udah fokus kepada orang hidup saja ya. Orang yang dewasa kalau mau ya. Ustazah, kecuali kalau sunnahnya tidak mau dilakukan, silahkan aja ya. Tidak mau melakukan sunnah-sunnah itu nggak masalah. Ustazah, bolehkah anak yang mengakikahkan orang tua? Nggak usah. Bahwa kalau seandainya anak itu akikah itu tugas dari atas ke bawah. Ya kalau anak ya kurbankan orang tuanya ya. Nah gitu ya. Bolehkah kalau 2 tahun enggak usah. Kalau masih 2 tahun akikah saja. Ustazah, bolehkah kita 6 orang saja untuk berkurban 1 sapi? Kalau itu jangankan 6 orang, 1 orang 1 sapi pun boleh. Tapi maksimalnya 1 sapi 7 orang. Oke, 1 orang 7 sapi boleh, 1 orang 8 sapi boleh, 2 orang 1 sapi boleh, 3 orang 1 sapi boleh. Paham ya? Lebih boleh, kurang nggak boleh. Itu maksudnya. Oke. Ustazah, ya menggantikan hutang dengan amalnya. Menggantikan hutang dengan amal nih maksudnya apa mbak? Kalau kurban sapi tapi dengan orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Ustazah, bagaimana jika coba sebentar ya, pelan-pelan ya. Oke. Dalam kajian di musola kemarin Ustadz juga mengatakan begitu. Iya. Ustazah, bagaimana jika lupa R1 dan posisi sudah R2? Apa?
kayak Valentino Rossi R1 R2 saya kayak Ustazah, iya suami berkurban dagingnya dimakan sekeluarga boleh. Boleh nggak masalah ya. Misalnya yang berkurban nggak usah suami lah atau istri atau anak dimakan untuk satu keluarga nggak masalah ya. R itu rokaat. Harus belajar ini aku ya. Harus aku belajar singkatan dulu ya guys. Maafin ya, diketik lagi aja. Ustazah, iya tidak boleh potong kuku berapa hari sebelum berkurban. Tidak boleh potong kuku berapa hari sebelum berkurban. Dari tanggal 28 kemarin. Dari tanggal 28 kemarin ya. Atau tanggal 1 Zulhijjah. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, bagi sahibul kurban, orang yang berkurban dia tidak boleh potong kuku, potong rambut atau sebagian bulu-bulunya hingga datang 10 Zulhijjah saat hewan kurbannya udah dipotong ya. Oke, jadi nanti kalau hewan kurbannya udah dipotong, cus baru teman-teman potong kuku, potong rambut, cukur bulu-bulu. Oke. Ustazah, orang berakikah boleh makan. Ustazah, kalau cabut uban jangan. Saat berkurban, orang yang berkurban, sahibul kurban, jangan cabut kurban. Jangan cabut uban ya. Karena itu kan berarti memotong bulu-bulu atau mencabut bulu-bulu ya. Ustazah, oke. Kita akikah anak kita, emang kita boleh ya, akikah boleh, nggak masalah teman-teman ya. Tapi kalau rambutnya rontok abaikan. Kalau rambutnya rontok abaikan aja ya. Kalau kukunya patah sendiri abaikan ya. Ustazah, iya kalau akikah sama kurban keutamaannya bagi orang yang sudah meninggal. Akikah tuh orang hidup. Hakikah itu orang hidup ya teman-teman ya. Kalau mau ada orang meninggal ya udah teman-teman kurbankan atas nama orang meninggal. Boleh kurban saja, tidak usah akikah. Hakikah itu wajib kan? Enggak. Hakikah itu tidak sampai ke tahap wajib kok Mbak. Hakikah pada usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad saja. Tidak sampai ke tahap wajib. Setelah gede hukumnya sunnah. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau teman-teman nggak akikah, teman-teman tetap kok boleh berkurban ya. Ustazah, iya. Bagaimana ini? Lupa Ustazah, Jumat kemarin potong kuku. Masih lupa angkat kaki sekarang jewer telinga sendiri weh. Lupa lagi, lupa. Nih aku marahin nih. Lupa gak apa-apa. Karena kurbannya tetap sah sih. Cuma sunnahnya gak dapat ya. Lupa juga lagi, aku pulang lah. Merajo aku guys, masih lupa. Udah siang malam jam 2 malam pun aku ngomong ini guys. Nggak apa-apa, lupa nggak masalah ya. Ya, yang jelas dari tanggal 28 Mei kemarin sampai nanti hewan kurbannya dipotong, jangan potong kuku, cukur rambut ya. Kujewer ya, deh. Kujewer ya, angkat kaki sebelah. Terus sampai aku selesai live, gimana ceritanya? Ya, kurbannya tetap sah, aman aja. Ustazah, gimana kalau buat Ustazah kalau kurban atas nama orang meninggal dagingnya nggak boleh dimakan ya, nggak boleh dimakan ya, nggak boleh dimakan. Jadi nanti teman-teman boleh kasih pakai daging yang lain untuk teman-teman makan. Sabar Zah, iya aman aja, aku bercanda saja. Ustazah kalau wanita sebentar dulu. Jadi kalau kurban atas nama orang meninggal itu bilang sama panitia, ini kurban atas nama orang meninggal ya. Nanti kalau mau kasih daging ke aku, nah jadi daging itu dikasih ke yang lain ya. Kalau mau kasih daging ke aku, kasih daging yang lain. Jangan daging yang ini, kayak gitu kan. Ustazah, iya. Kalau wanita haid gak masalah dia potong rambut. Zah, boleh gak kuburan yang sudah lama digali ditimpa dengan jenazah baru? Kalau tanahnya kurang bisa. Ya, kalau tanahnya kurang di masyarakat itu. Seperti di Al-Baqi itu udah numpuk-numpuk ya. Ustazah, sedekah subuh selain menggunakan uang, menggunakan apa? Boleh kasih makanan kucing atau ambil gula taruh di lubang semut, itu sedekah bisa ya. Ustazah, kalau haid amalan apa yang dilakukan? Wanita haid boleh berzikir, boleh bersolawat, boleh mengingat kekurangan diri, boleh sekedar mengulang hafalan ya, boleh sekedar bersedekah. Oke. Ustazah, jatah kurban yang kita dapat apa harus kita bagikan lagi? Tidak.
Tidak ya. Memang ada, Rasulullah pernah mengharamkan orang yang menyimpan daging kurban di rumah dalam waktu lebih dari 3 hari. Tapi sebab Rasulullah mengharamkan itu karena pada masa itu ada 2 asbab. Yang pertama adalah karena ada orang Arab Badui yang datang ke kota Madinah dan kelaparan. Jadi Rasulullah itu marah gitu ya, bagikan itu, jangan kalian tumpuk di rumah kalian gitu kan. Kemudian yang kedua itu karena pada saat itu musim paceklik, jadi Rasulullah itu menganjurkan bagikan semua supaya rata gitu. Maka bagaimana dengan kita sekarang? Dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah bersabda, dulu aku mengharamkan kalian menumpuk daging kurban lebih dari 3 hari karena ada tamu. Duyuf, tamu itu orang Arab Badui yang datang ke kota Madinah yang kelaparan. Sekarang dibolehkan, jadi nggak masalah ya untuk kondisi sekarang ya. Itu namanya ilmu nasah wal mansuh hadis ya. Hadis yang lama terhapus dengan kondisi hadis yang baru. Sama dengan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Itu kalau kita belajar ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh hadis ya. Tapi ada orang yang nggak paham, diambil hadis yang lama, dia sampaikan, ya itu na'udzubillah, ya kan? Oke, Ustazah kalau lagi haid apa wudhu, apa wajib wudhu? Wudhu itu tidak ada wajib. Kalau haid dia tidak bisa menghilangkan hadas besarnya, hanya membangun kebiasaan saja. Ustazah ketika buru-buru sholat cuman air ada di kolam, kolamnya gimana? Kalau nggak ada najis nggak masalah. Oke, bolehkah kirim Al-Fatihah kepada baginda Nabi? Boleh. Kepada para sahabat boleh. Kepada muslimin muslimat juga boleh. Oke, Ustazah, kalau yang kurban atas nama suami, apakah istri dan anak juga tidak boleh potong kuku? Yang tidak boleh potong kuku itu cuman yang berkurban saja, sohibul kurban saja. Sementara orang-orang yang lain itu silahkan potong guys, potong. Ustazah, Oke, Ustazah kalau haid bisa nggak baca Yasin dan Al-Waqiah di handphone atau di dalam hafalan aja ya. Lagi haid apa boleh sedekah subuh? Ya nggak ada hubungannya ya. Sedekah subuh itu kan bisa dikumpulkan di rumah aja ya. Siap Mbak Kapri, Mbak seorang kan bisa dikumpulkan aja. Mbak seorang guys namanya, siap Mbak seorang ya. Seorang doang yang ketemu Mbak. Jadi apa namanya, Mbak anak desa, lawak namanya, siap. Mbak Devgan ya, oke. Apa tadi sedekah subuh itu jazakumullah ya. Mbak Virgowati, Mbak Dezigia, agak susah nih namanya pagi-pagi. Mbak Pandawa, seriusan guys, susah. Oke, jadi teman-teman boleh mengumpulkan sedekah subuh itu di rumah, ya kan? Kumpulkan di rumah 2000, 2000, lalu serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Jazakumullah ya Mbak Ani, Mbak Berkah Rias ya. Ustazah, iya. Aku jawab pertanyaan ya. Kalau kuku nggak sengaja macam kesobek nggak masalah, tanggalkan aja, jangan dilaminating lagi. Oh kata Ustazah nggak boleh potong kuku bercerai-berai nih, aku laminating dulu guys. Sampai kapan guys? Sampai kurbanku dipotong. Nggak usah Besti, biarin aja, oke? Gitu ya. Ustazah, iya. Bagaimana jika lupa sujud di rakaat 1? Posisi rakaat kedua, benar-benar lupa tinggal sujud sahwi aja. Apa hukumnya sebelum disembelih sapinya disiram pakai air jeruk? Maksudnya kenapa Mbak? Coba aku nggak pernah tahu soal itu. Baru kita tahu faktanya, baru kita tahu hukumnya ya. Ustazah, kenapa ya kalau sholat ujian datang terus? Kalau nggak sholat rezeki datang terus? Bingung sampean. Oh bingung. Mungkin kebetulan aja. Coba dengerin ya. Orang Mbak kalau nggak sholat rezeki datang, Mbak itu istidroj Mbak. Mbak itu istidroj Mbak. Kalau Mbak nggak sholat dulu-dulu gitu. Kalau Mbak nggak sholat dulu-dulu gitu ya. Sebentar ya. Kalau Mbak nggak sholat dulu-dulu. Lalu kemudian Mbak itu Mbak nggak sholat nih. Lalu kemudian dulu-dulu rezeki datang. Itu namanya istidroj ya. Istidroj itu apa? Istidroj itu adalah rezekinya datang padahal teman-teman nggak ngapa-ngapain kayak gitu, nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah gitu kan. Nah lalu kemudian setelah itu teman-teman dapat nikmat, itu namanya istidroj ya. Istidroj itu adalah lupa tanya jawab dulu. Hah? Orang lagi tanya jawab, woi. Oke, tanya jawab, woi. Ini lagi fokus nih, woi. Sebentar ya guys, ada gangguan sedikit guys. Oke, dimaklumi ya guys, ada makhluk asing yang datang ya. Oke, gitu ya. Duduk. Oke, gitu ya. Oke, maaf ya teman-teman ya, maafin ya. Yuk kita lanjut dulu ya teman-teman ya.
Kita lanjut dulu ya. Maafin ya teman-teman, kita fokus dulu ya. Oke, apa tadi aku mau bilang? Jadi gini, kalau teman-teman melakukan yang namanya, kalau teman-teman misalnya tidak ibadah, tapi nikmatnya banyak, itu namanya istidroj. Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Oke, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Tapi kalau teman-teman melakukan ibadah kayak gitu, terus ada ujian, itu nggak masalah. Itu nanti akan naik dengan sendirinya. Oke, Ustazah, iya, apa benar kurban harus melihat waktu kurbannya yang disembelih? Benar sekali ya. Istidroj ya. Ustazah, sedekah subuh waktunya sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dikumpulkan dulu di rumah ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Baru teman-teman serahkan kepada yang berhak menerimanya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa hukumnya kalau tidak sengaja zikir di toilet kadang spontan? Hukumnya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sengaja, kalau seandainya teman-teman mau zikir dan kalau nggak sengaja itu dalam hati. Misal masuk WC kan baca doa, keluar WC baca doa, mau cebok baca doa, itu ucapkan dalam hati, itu nggak masalah. Dalam hati, oke? Ustazah, apakah istri kurban harus dengan uangnya sendiri? Tidak harus teman-teman, boleh dengan uang yang lain, tapi nanti yang tidak boleh potong kuku, cukur rambut, cukur-cukur itu adalah orang yang tercantum namanya saat kurban, oke ya? Ustazah, oke, sebentar ya. Seperti tradisi, oke sebentar ya. Kalau lagi sholat terus sakit perut harus dihentikan sholatnya ya. Kalau terdesak ya berhentilah guys. Oke ya. Oke sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin buat badal umroh almarhum bapak boleh, nggak masalah. Yang penting sedekah itu untuk orang lain guys. Yang penting untuk orang lain. Ya diserahkan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Misalnya sedekah subuh untuk uang pesta, sedekah subuh untuk uang kasih makan kucing, sedekah subuh untuk umroh orang, boleh. Tapi kalau untuk umroh kita nggak bisa. Nah, berarti itu tabungan umroh kita atau untuk bayar hutang kita itu nggak bisa. Itu namanya tabungan. Kalau mau dianggap sedekah harus untuk melunaskan hutang orang lain. Paham teman-teman? Clear ya? Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku kecepatan nggak atau pas? Ustazah, iya, setelah sembelih kurban kita harus sholat sunnah. Sebentar ya. Sebentar ya. Setelah sembelihan kurban kita harus sholat sunat kurban juga. Apa itu sholat sunat kurban? Wallahu a'lam bishawab. Ya, pas ya. Ustazah, apa tuh? Hukum flek orang hamil. Kalau dia dalam masa nifas nggak usah sholat. Ustazah, sebentar ya, kalau kita sedekah subuh terus kita pinjem tapi diganti lagi boleh nggak? Nggak perlu seperti itu teman-teman. Kalau sedekah subuh misalnya kita sedekah subuh nih ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Lalu kemudian lewat cendol gitu ya. Kita pengen beli cendol nih, lumayan nih ada duit 20.000 nih. Kita beli, kita tetap dapat satu pahala kebaikan. Karena udah pernah berniat baik, tapi tidak full ya, tidak full. Nah setelah itu tidak full. Lalu setelah itu kalau teman-teman mau sedekah lagi boleh, tapi sifatnya tidak mengganti. Ada kakak lagi zoom guys, ya zoom dia di sini. Oke, Ustazah kalau sedekah subuh minta supaya sebentar ya. Ustazah kalau sedekah subuh minta supaya disembuhkan dari sakit boleh nggak? Boleh. Jadi kita berdoa ya teman-teman ya. Ya Allah, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini sehatlah badanku, kemudian lapang rezekiku dan seterusnya. Itu boleh ya, teman-teman ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh, uangnya boleh ya bikin untuk 40 hari orang tua. Pengumuman, sedekah subuh itu bebas untuk siapapun. Perhatikan, kan kita kumpulkan di rumah nih kan. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan. Kita kumpulkan di rumah kan. Nanti boleh kita kasih untuk apapun boleh.
Yang penting untuk orang lain dengan niat karena Allah. Kasih makan kucing, traktir makan kawan, kasih makan teman, kemudian kasih untuk uang pesta, uang syukuran, oke, mau kita buat ya makanan, lalu kemudian kita kasih ke orang, itu boleh, nggak jadi masalah. Paham ya teman-teman ya? Yang penting untuk orang. Ustazah, kalau sedekah subuh buat bayar hutang boleh nggak? Sedekah subuh bayar hutang kita nggak boleh. Tapi untuk bayar hutang orang itu boleh ya. Kalau bayar hutang kita ya jadinya bukan sedekah. Kalau bayar hutang kita jadinya tabungan. Oke, clear ya. Benarkah mau berkurban nggak boleh potong kuku dan potong rambut ya? Oke, yang berkurban benarkah tidak boleh potong kuku dan potong rambut? Dari tanggal 28 Mei kemarin sampai 6 Juni itu teman-teman tidak boleh potong kuku dan potong rambut bagi sohibul kurban ya. Bagi yang berkurban. Kalau memang dilakukan itu dia tetap sah ya. Dia tetap sah kurbannya ya. Oke. Dah, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk anak bayar zakat? Maksudnya gimana? Oke, 13 juta belum kena, 13 juta udah kena zakat sesuai dengan harga emas sekarang. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh dipakai untuk bayar sekolah anak gimana? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau bisa sedekah itu disebar ya, teman-teman ya. Disebar, semakin banyak orang yang senang, semakin kita itu berkah hidupnya. Oke. Ustazah, oke, aku banyak dosa, nggak apa-apa, aman aja. Allah nggak pernah melihat kita dari masa lalu. Allah selalu melihat kita sekarang dan di masa yang akan datang. So, tenang aja teman-teman, aman aja ya. Yang penting ke depan kita lebih baik. Dosanya teman-teman kan nggak separah dosa Umar bin Khattab yang pernah ingin membunuh Rasulullah hidup-hidup, yang ingin pernah membunuh anaknya hidup-hidup, yang jadinya anaknya sekarang menjadi istri dari baginda Nabi. Insya Allah kita belajar pelan-pelan ya. Ustazah, sedekah subuh bisa nggak untuk THR? Pengumuman, guys, pengumuman, Mbak Puta guys, ya. Sedekah subuh, sedekah subuh itu bisa diberikan untuk apapun. Mau kasih THR anak, mau kasih makan kucing, mau kasih makan teman, mau traktir makan kawan, asal jangan mantan ya. Ya itu boleh teman-teman, boleh guys. Oke guys, boleh. Sedekah subuh itu ngasih orang fakir miskin, ngasih orang kaya, ngasih teman, ngasih para haters, bebas pokoknya. Oke, gitu ya. Udah, oke. Ustazah, kasih ustazah, ustazah di tempatnya ya. Jangan kasih aku, nanti kebanyakan susah aku. Ustazah, apakah wanita haid flag tetapi kalau dia flag, canda ya teman-teman ya. Kalau flag itu seorang sahabat pernah datang kepada Sayyidatina Aisyah. Oke, datang kepada, ngasih makan kucing boleh. Membawa kapas berisi bejana gitu ya, berisi bejana. Ya Aisyah, gimana ini membawa bejana berisi kapas cairan warna kuning. Bolehkah aku sholat? Apa kemudian kata Aisyah, kamu tidak boleh sholat sampai cairan kuning itu berubah menjadi cairan putih atau kering sama sekali. Kasih mantan boleh dong, tergantung ya. Ustazah, kalau kurban sunnah, oke, makan daging kurbannya. Tapi jika orang tersebut vegetarian gimana? Ya makanlah sedikit kuahnya aja untuk dapat litabarruk, untuk mendapatkan berkahnya. Jadi kalau teman-teman tidak suka makan daging, makan sedikit untuk dapat berkahnya. Kalau nggak bisa sedikit, makan kuahnya aja untuk dapat berkahnya. Oke, untuk dapat berkahnya, litabarruk ya. Oke, iya aman ya. Ustazah, kalau qobliyah subuh di masjid udah terdengar iqomat. Perhatikan teman-teman, qobliyah itu bisa dilakukan selama waktu sholatnya masih ada. Misalnya nih teman-teman qobliyah subuh nih, jam 4, misalnya azan subuh jam 4.30. Lalu teman-teman bangunnya jam 5. Masih bisa, selagi masih ada waktu subuhnya. Qobliyah subuh dulu, lalu kemudian sholat subuh. Qobliyah zuhur, azan zuhur jam 12:20. Lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat zuhurnya jam 1, berarti qobliyahnya dulu, ba'diyah dulu, zuhur baru ba'diyah zuhur. Oke. Ustazah, iya mau tanya, buat orang tapi masih pakai utang berhutang gimana? Maksudnya gimana?
Ustazah, iya, korban tapi sholatnya masih bolong-bolong. Korbannya sah, sholatnya berdosa, tak sholatnya berdosa. Allah itu akan menghitung kita itu per kasus, guys. Misalnya dia sholat dapat pahala, dia gosip berdosa. Dia puasa dapat pahala melawan orang tua berdosa. Nanti ditimbang di yaumul mizan, yaumul hisab, hari dosa dan pahalanya. Dimana nanti yang berdosa ini masuk ke neraka. Satu hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Setelah nanti dicuci macam baru dia masuk surga. Oke? Jadi nggak boleh bilang percuma sholat tapi masih gosip, nggak percuma. Sholatnya tetap dapat pahala, gosipnya berdosa. Percuma majelis taklim masih melawan suami, nggak percuma. Tetap dihitung oleh Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan Allah terima, melakukan keburukan juga diterima walaupun kecil, nanti dihitung namanya di yaumul mizan. Makanya hidup kita ini memperkecil timbangan dosa dan memperbesar timbangan pahala kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh buat bayar hutang ortu yang sudah meninggal bagus. Paling bagus ya. Paling bagus ya teman-teman ya, sedekah subuh buat bayar utang ortu yang udah meninggal, bagus. Nah, kalau teman-teman ada orang tuanya punya hutang, maka teman-teman boleh melakukannya ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke. Ustazah, keluar darah sehabis pasang KBUD. Sebentar ya, ini kecepatan, bentar ya. Ustazah, saya berpenghasilan yang sudah kena, saya berpenghasilan manalah tadi ya. Oke, Ustazah, kalau berkurban tadi pamer, kalau berkurban tapi pamer. Oke, ingat ya. Qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Bahwa orang-orang lebih baik tidak usah bersedekah daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Iya dong. Maka teman-teman kalau berkurban itu coba ya. Kalau berkurban coba teman-teman kayak gini caranya. Ketika teman-teman nanti berkurban, maka teman-teman lihat hewan kurban itu dan cukup berdoa. Bismillahi hada minka walaka Rabbana taqabbal minni. Doakan untuk orang lain. Jangan sibuk posting. Bau, sini bau. Gitu, foto, before. Setelah hewan kurbannya dipotong, foto lagi, after, update Facebook. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya sudah berkurban tahun ini. Boleh jika niatnya syiar. Tapi kalau niatnya adalah bukan syiar, maka hilang pahalanya ya. Oke. Sedekah subuh suka lupa. Sebentar ya. Sedekah subuh suka lupa itu biasa ya. Sedekah subuh suka lupa itu biasa karena belum terbiasa. Jadi sedekah subuh itu serahkan di masjid ya. Oke, jadinya ria. Ria itu pahalanya hilang. Uangnya keluar, pahalanya nggak dapat. Oke. Sedekah subuh itu 2000 gitu kan. Lalu kemudian berikan. Oke ya. Sedekah subuh silahkan untuk apapun boleh. Menurut Imam Bukhari, kita boleh mewasilahkan sedekah subuh kita untuk orang yang untuk kebutuhan dunia kita pun gak jadi masalah. Oke. Ustazah tidak mengumpulkan sedekah subuh tiap hari Jumat memberi ke anak yatim. Boleh. Baik. Aku gak mau sedekah subuh, Zah. Aku maunya sedekahnya hari Jumat aja misalnya. Gitu ya. Sayang teman-teman. Karena sedekah subuh itu adalah sedekah yang sangat besar pahalanya. Karena di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Oke, dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh buat anak yatim boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, oke. Puasa kalau niatnya Ustazah, puasa Daud itu berapa hari? Puasa Daud itu kapan adalah setiap sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Itulah puasa Daud ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, saya berkurban tapi nggak bisa semahal itu. Yang lain nggak apa-apa untuk ibu saya, sedekah aja.
Ustazah, iya hewan kurban kebawa mati digantikan dengan amalnya. Benar sekali. Ustazah, jika ragu pada niat sholat, oke. Kalau ragu saat melakukan ibadah, teman-teman abaikan. Kalau ragu saat melakukan ibadah, abaikan. Ada kaidah asyakku ba'dal fa'li la yu'athir, ya. Keraguan-raguan yang muncul ketika melakukan ibadah, abaikan, ya, abaikan. Misalnya nih habis ngambil wudhu, pernah nggak teman-teman merasa setelah ngambil wudhu terus teman-teman kayak gini, tadi aku udah wudhu nggak ya, tadi aku udah wudhu nggak ya, tadi udah basuh tangan nggak ya, abaikan. Habis sholat, salam kanan, salam kiri, lalu kemudian ragu, tadi aku udah tahiyat awal nggak ya, udah tahiyat awal nggak ya, abaikan. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu. Jadi abaikan. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir, ya. Oke. Oke, Ustazah, kalau kita ikut kurban tapi tidak ikut menyaksikannya, kita kehilangan sunnahnya aja. Ya, kalau kita kehilangan sunnah melihatnya aja, tapi kurbannya tetap sah, ya. Ustazah, sedekah subuh diniatkan buat kurban almarhum bapak boleh, nggak masalah, ya. Ustazah, oke. Batas keluar darah sehabis pasang KBUD, bolehkah tetap sholat? Kalau seandainya darahnya statusnya istihadah, ya, memang darah itu cuman karena masang itu aja sholat. Tapi kalau seandainya dia statusnya istihadah, statusnya adalah ba'da KB dan sejalan dengan jadwal haidnya, tidak boleh. Sedekah subuh aku selalu ambil mana boleh sedekah subuh untuk beli apa. Yang namanya sedekah itu kita bertolong menolong dalam kebaikan. Oke, misalnya nih, sedekah subuh untuk beli minuman keras. Berarti niatnya benar, caranya salah. Niatnya benar, caranya salah, ya. Ustazah, kalau berkurban arisan sapi 7 orang nggak masalah, ya. Ustazah, iya, kalau mau puasa, bagaimana puasa? Vertigo saya kambuh. Teman-teman sakit vertigo, nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, nggak masalah. Kan sakit, tidak usah dipaksakan. Cuman kalau Mbak vertigo seperti yang Mbak tulis tadi, Mbak minum madu akasia yang sering aku spill itu. Ya, minum madu akasia yang sering aku spill itu, diminum aja 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, kayak teman-teman yang nggak bisa puasa karena asam lambung, kemudian asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, minumnya akasia. Oke? Tapi kalau teman-teman misalnya sakit lutut, sakit tulang, tumit, pinggang gitu ya,